Sekarang kita akan masuk pembahasan kita yang berkaitan tentang masalah puasa, dan tentunya kita cukupkan waktunya dengan apa yang ada. Mudah-mudahan cukup waktunya kita ini. Tentang yang awal yang kita bahas di sini sebelum masuk berkaitan dengan puasa. Puasa ini merupakan kewajiban rukun Islam yang keempat. Sebagian ulama menyebutkan yang keempat setelah zakat, ada yang menyebutkan yang ketiga syahadat, sholat, puasa. Ada yang menyebutkan syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Semuanya benar. Bisa disebutkan sebagai yang ketiga, bisa juga disebutkan sebagai yang keempat. Ikhwani fiddin, azakumullah. Berkaitan tentang masalah menyambut Ramadan. Ini banyak orang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebelum kita bahas masuk kepada Ramadannya, ini penyambutan Ramadan. Ya. Penyambutan Ramadan di mana-mana banyak sekali dengan berbagai macam acara yang mereka lakukan. Di antaranya yang saya sebutkan di sini. Yang pertama termasuk yang penyimpangan ini nyekar. Apa itu nyekar? Nyekar itu tradisi ziarah kubur atau menjemput arwah leluhur yang telah meninggal. Tujuannya ya macam-macam sudah. Kemudian menabur bunga dan segala macam. Soal ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam agama Islam. Perhatikan, tolong semuanya dengarkan baik-baik supaya tidak salah paham. Ya, ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam Islam. Yang menyuruh ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Disuruh untuk ziarah kubur, tapi tujuan ziarah kubur yang pertama yaitu mengucapkan salam. Yang kedua, tujuan ziarah kubur mendoakan si mayit, karena mereka butuh doa orang yang hidup. Yang ketiga yaitu supaya kita ingat kepada apa? Mati, ingat kepada akhirat. Tiga itu tujuan ziarah kubur. Ini dianjurkan. Tapi ketika ziarah kubur itu seperti yang disalahgunakan oleh sebagian orang, menjelang Ramadan ziarah ke kubur-kubur Wali Songo, dengan tujuan minta di sana, minta supaya diberikan barokah, dimudahkan rezekinya, supaya mudah jodohnya, enteng jodohnya, supaya tetap jabatannya, supaya terpilih dalam pilkada. Ini semuanya syirik. Paham ini? Syirik ini. Minta-minta kepada kubur secara akal yang waras, masuk akal nggak? Secara akal nggak masuk akal. Gimana orang sudah meninggal, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, sampai di kubur orang datang berbondong-bondong minta. Akalnya bisa terima. Apalagi syariat. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi ketika terjadi berbagai macam peristiwa yang besar. Apakah kemarau, apakah peperangan yang terjadi, atau ketika orang-orang Madinah terbunuh di zaman Hajjaj bin Yusuf, nggak ada yang datang ke kubur Nabi minta tolong, nggak ada. Semua larinya kepada siapa? Kepada Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Sampai Allah mengatakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kalian tertimpa oleh bahaya,
musibah, petaka, penyakit atau yang lainnya. Tidak ada yang dapat menghilangkan itu kecuali hanya Allah. Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 107. Nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Makanya ketika mereka ziarah kubur tujuannya untuk minta sesuatu, ini nggak boleh dalam Islam. Ini syirik. Dan ini masih dilakukan banyak. Orang kalau ziarah ke kubur wali bukan satu mobil, berbis-bis. Tapi sedikit orang yang mengingatkan. Ini harus terus kita ingatkan. Justru kita sayang kepada mereka. Kita ingatkan itu karena apa? Sayang kepada mereka. Kalau mereka jatuh dalam kesyirikan, tadi saya sebutkan akibatnya apa kalau syirik itu? Amalnya semua hapus. Mereka hidupnya susah. Mereka telah berbuat kezaliman yang amat besar. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Justru kita ingatkan dan terus kita ingatkan ribuan kali ini karena kita sayang kepada kaum muslimin. Justru yang zolim, yang kejam para ustadz dan kiai yang membiarkan demikian orang berbuat syirik. Nggak pernah dijelaskan kepada umat itu bahwa ini perbuatan syirik. Karena orang mati nggak bisa mendengar apa-apa, nggak bisa mendengar apa-apa. Hatta dia seorang wali nggak bisa mendengar apa-apa. Yang bisa mendengar hanya Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau nggak bisa memberikan dengar kepada orang di kubur, nggak bisa. Allah juga mengatakan kalau engkau berdoa kepada mereka, kepada patung, kepada kubur, yang dikubur siapa yang dikubur? Kamu berdoa, nggak bisa menjawab mereka, nggak bisa mendengar. Kalau mereka mendengar nggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, in tada'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak bisa mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka enggak bisa menjawab. Dan mereka akan mengingkari kesyirikan kalian nanti pada hari kiamat. Ini masih terjadi. Nah, sekarang dia tidak minta sekarang. Tidak minta, tapi menentukan ziarahnya sebelum Ramadan. Ini juga nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan atau di saat pas Id. Nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ziarah kubur masuk ibadah apa bukan? Ibadah. Nggak boleh kita menentukan yang seperti itu. Jadi Indonesia masih banyak ini yang disilakan dengan nyekar. Kemudian juga yang lainnya lagi. Penyimpangan yang terjadi dalam menyambut Ramadan seperti ruahan. Ruahan ini arwahan ya. Artinya ritual tradisi yang dilakukan pada malam menjelang masuk bulan Ramadan dalam rangka mengirim doa kepada para arwah leluhur. Mendoakan kepada mereka dianjurkan. Kan tujuan ziarah kubur itu mendoakan. Tapi seandainya kita nggak ziarah, kita mendoakan sampai kapan waktu aja. Tapi menentukan ketika menjelang Ramadan nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya seperti itu. Kemudian munggahan ini dari bahasa Sunda ini unggah, makan sepuasnya. Kan kalau mau Ramadan sepertinya dia nggak pernah makan tuh, tiap hari nggak pernah makan. Sepertinya. Ya. Akhirnya sebelum Ramadan, karena kita mau puasa sebulan penuh makan-makan dulu. Ini tradisi yang nggak bagus seperti ini. Kita pasti makan, pasti makan. Atau kita puasa juga pasti kita buka, pasti, udah pasti. Maka dalam kajian-kajian saya itu saya nggak mau kajian itu ada makanan, karena nggak akan ketemu antara ngaji dengan makan. Yang lebih kuat apanya? Makan yang lebih kuat. Saya nggak mau kalau pengajian makan, nggak ada. Makan, makanya saya bilang nggak boleh bawa makanan. Sebab itu kalau udah makan, ya hilang pengajiannya, hilang. Yang ingat makannya itu. Kalau ini enggak, dia rame-rame makan-makan seolah-olah dia nggak akan makan lagi sudah. Ini nggak benar. Kebiasaan yang tidak baik. Dan ini harus diluruskan ini. Kalau memberikan makan kapan waktu aja. Kalau ngundang makan orang boleh aja. Tapi tidak harus menentukannya sebelum puasa dengan rame-rame, bahkan juga
banyak juga menghabiskan biaya dan juga terjadi ikhtilat dan maksiat dan yang lainnya. Kemudian juga diantara lagi menyambut Ramadan dengan, kalau orang Jawa apa bilang, padusan, adus, mandi bersama, sampai laki perempuan campur aduk. Mungkin selama ini nggak pernah mandi kali dia, sebelum Ramadan baru mandi dengan keramas dan segala macam. Ini nggak ada yang seperti ini. Mandi yang wajib itu ketika orang mau sholat Jumat, atau ketika dia bersih dari haid atau nifas, atau dia junub, dia wajib mandi. Tapi menjelang Ramadan untuk mandi nggak ada. Kalau mau Jumat dianjurkan kita untuk mandi, bahkan wajib. Nabi memerintahkan, sampai Nabi mengatakan, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah baligh. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh imam yang 7 akhrajahu sab'ah. Artinya Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian yang sering juga orang pasang, ini yang keempat ya, padusan. Ini enggak ada ini. Karena dianggap itu barokah dengan mandi itu. Bahkan mandinya bukan hanya ini, di tepi sungai, di pantai ramai laki perempuan, telanjang maksiat. Ini enggak benar, bukan dari Islam ini. Terus juga sesajen, kalau sesajen ini sudah terbiasa sepanjang tahun orang pasang sesajen. Ini perbuatan apa? Syirik. Karena sesaji buat jin, buat roh-roh tertentu. Dan ini enggak dibenarkan dalam Islam. Kemudian juga seperti yang lainnya, pesta kembang api, beduk. Nah, di sini ada beduk ini. Beduk itu bukan dari Islam. Ingat tuh, beduk bukan dari Islam dan bukan syiar agama Islam. Beduk bukan dari Islam dan beduk bukan syiar agama Islam. Dan beduk ini sangat mengganggu. Dan ini kalau sudah Ramadan sama Idul Fitri, ini mulai orang beduk. Mukul beduk setiap hari. Ini mengganggu kaum muslimin. Ini di buku Hukum Lagu, Musik dan Nasyid. Saya jelaskan di sini tentang beduk. Supaya antum juga tahu, karena ini mengganggu benar ini. Karena ini bagian daripada alat musik ini. Beduk dalam syariat Islam, beduk adalah alat musik yang dianggap sebagai syiar Islam. Padahal alat ini sama dengan alat musik yang lain, hukumnya haram. Beduk digunakan untuk memanggil orang sholat 5 waktu di sebagian masjid di Indonesia dan tempat lainnya. Beduk ini dipakai pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di bulan Ramadan untuk meramaikan takbiran dan yang lainnya. Dan dianggap sebagai syiar untuk membangunkan orang-orang sahur dan yang lainnya. Disebutkan bahwa menabuh beduk ini tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam. Karena beberapa alasan berikut ini. Beduk bukan dari agama Islam. Yang kedua, menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab, dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek moyang mereka. Beduk tidak termasuk dalam syiar agama Islam, dan beduk tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam Islam, sama sekali nggak pernah ada. Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Menabuh beduk termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, sedangkan menyerupai orang kafir tidak boleh. Beduk disukai oleh iblis dan syaitan. Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan para malaikat dan para sahabat. Menabuh beduk mengganggu kaum muslimin. Menabuh beduk mengganggu tetangga, orang yang sedang tidur atau orang sakit. Menabuh beduk termasuk membuang-buang waktu. Menabuh beduk perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Dan yang lainnya saya sebutkan. Bahkan nggak ada ganjarannya, nggak ada pahala. Tapi orang bergantian mukul beduk, ya. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Adzan. Dan adzan itu hanya ada untuk sholat yang 5 waktu aja. Kalau orang memanggil adzan pada sholat Id, jatuhnya perbuatan apa? Bid'ah, karena nggak ada contoh. Jadi adzan itu hanya sholat yang 5 waktu adzan.
bukan beduk. Beduk bukan dari Islam. Adzan hanya untuk sholat 5 waktu. Makanya adzan nggak ada. Mengadzankan bayi nggak ada. Mengadzankan orang mati di kuburan nggak ada. Emang orang mati mau sholat? Nggak ada. Adzan itu dikumandangkan sebagai syiar agama Islam yang besar untuk sholat 5 waktu. Makanya ketika ada orang menghina tentang adzan ini menghina agama Islam dan penghinaan yang besar. Itu harus diberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang menghina agama Islam ini. Karena syiar. Sampai untuk menentukan negara itu Islam atau bukan Islam dengan adzan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi ketika akan menyerang satu kaum, Nabi tunggu dulu lihat. Kalau Nabi dengar adzan, Nabi nggak jadi menyerang. Tapi ketika Nabi nggak dengar adzan, diserang orang-orang itu. Berarti mereka bukan orang Islam. Jadi syiar agama Islam yang besar masalah adzan ini. Nggak boleh dicela, nggak boleh dihina. Kemudian tradisi yang lain lagi yang tidak dari Islam, tradisi maaf-maafan. Nggak ada ini. Nggak akan diterima puasa Ramadan kalau seorang belum maaf dengan yang lainnya, seorang istri belum minta maaf pada suaminya. Nggak ada ini. Nggak ada asalnya itu hadisnya. Tapi itu disebarkan. Minta maaf bagus dan memaafkan bagus. Tapi ketika orang itu berbuat kesalahan, tapi menentukan ketika mau Ramadan itu maaf-maafan tidak ada dalam Islam. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti tadi itu, beduk, kembang api dan segala macam itu bukan dari Islam itu. Dari orang-orang kafir, nggak boleh ditiru. Sekarang kita akan bahas ikhwan fillah yang berkaitan dengan masalah puasa ini. Sebagaimana antum sudah ketahui bahwa tentang wajibnya puasa Allah syariatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah menyebutkan tentang puasa ini dari mulai ayat 183 sampai ayat 187 di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah di ayat 183 yang Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini disebutkan diwajibkan kepada orang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman. Ini panggilan sebagai panggilan kemuliaan bagi seluruh orang beriman untuk berpuasa. Dan kewajibannya yaitu hanya pada bulan Ramadan. Dan diwajibkan puasa ini pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah, pada tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya Nabi telah menganjurkan para sahabat untuk puasa Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Karena sebaik-baik puasa pada bulan Muharram. Maka Nabi menganjurkan para sahabat untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan ditekankan untuk puasa. Bahkan anak-anak pun dianjurkan untuk puasa. Tapi setelah turun ayat ini surah Al-Baqarah ayat 183, maka puasa Muharram menjadi sunnah. Awalnya ditekankan untuk puasa. Dan kemudian pada tahun 9 Nabi mengatakan la in baqitu ila qabil la asuman natasi. Kalau seandainya la asuman natasi, kalau seandainya tahun berikutnya itu kalau seandainya aku masih hidup pada tahun berikutnya, tahun depannya, aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram, Tasu'a. Tapi begitu tahun ke-10-nya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah anjurkan di bulan Muharram ada puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sekarang kita bahas tentang puasa ini. Yang pertama,
tentang makna puasa. Yang pertama, as-siyam secara logo artinya al-kaffu wal imsak. As-siyam artinya al-kaffu wal imsak, artinya menahan diri. Yang dimaksud secara syar'i yaitu al-imsak 'anil ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyatin khalisatin lillahi 'azza wa jal fi jami'in nahar. Atau dengan kata lain, min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Yaitu puasa itu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dengan niat karena Allah Azza wa Jal, min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma atimmu siyama ila lail." Kemudian adalah kalian sempurnakan puasa itu sampai malam, maksudnya sampai terbenam matahari, sampai ghurubus syams. Itu yang pertama. Yang kedua tentang keutamaan puasa dan juga bulan puasa. Kalau keutamanya banyak, dan ini nanti antum bisa akan sering dengar ini. Ini kita nggak banyak bahas, karena nanti antum sering dengar di bulan Ramadan orang membahas tentang keutamaan puasa. Puasa ini sangat utama, bahkan sebagai perisai dari api neraka. Kata Nabi SAW, "Asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Kata Nabi, puasa itu perisai yang seorang dia menjaga dirinya dengan puasa itu dari api neraka. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir dan sanadnya sahih. Dan puasa juga memasukkan orang ke dalam sorga. Dan ini yang kita ingat, Nabi selalu menyebutkan ketika menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban, apakah itu sholat, puasa, atau dari mulai wudu, sholat, puasa, zakat, haji. Nabi selalu mengiringi dengan kalimat sorga. Itu antum ingat itu. Bahwa kita melakukan ini mengharapkan sorga dari Allah SWT. Jadi bukan sekedar kita melaksanakan begitu aja, tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ibadah ada berapa? Syaratnya ibadah ada berapa? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Tapi di samping itu juga rukun ibadah itu ada berapa rukunnya? Kalau syarat semuanya nyebut, kalau giliran rukun diam semuanya. Rukun ibadah berapa? Ada? Iya, sebutkan. Iya, rukun ibadah 3. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga roja, mengharap. Al-hubbu war-raja'u wal khawfu. Cinta, ketika dia melakukan ibadah, itu ada 3 rukun yang dipenuhi, yaitu dia melaksanakan karena cinta kepada Allah Taala. Dia melaksanakan ibadah itu karena dia mengharap ganjaran dan pahala dari Allah Taala. Kemudian apa? Dan takut kepada azab Allah. Dan ini selalu disebutkan oleh para nabi dan para rasul ketika dakwah. Kecintaan kepada Allah, mengharap surganya, dan takut kepada azab Allah. Maka nabi-nabi ingatkan tentang apa? Tentang azab. Sampai nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mengatakan dalam dakwanya, "Inni akhafu alaikum azab yaumin azim." Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti dari kiamat. Jadi orang itu ketika dakwah itu harus diberikan rasa takut. Makanya dakwah para nabi itu basyir, yang kedua apa?
nadhir. Allah berfirman dalam surah Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Di surah Saba di ayat 28 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira, dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, memberikan kabar gembira dan mengancam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang harus dalam dakwah ini memberikan kabar gembira. Dengan apa? Sorga. Kemudian mengancam dari apa? Api neraka. Hatta orang-orang kafir, mereka belum masuk Islam, Nabi sudah ingatkan. Para Nabi ingatkan tentang sorga, Nabi mengancam dengan neraka. Itu orang kafir. Apalagi orang Islam. Harus terus diingatkan mereka tentang sorga dan neraka. Nabi menyebutkan orang itu ketika dia melaksanakan ibadah puasa harus iman dan apa? Mengharap apa? Ganjaran, ada roja. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran. Jadi ibadah, kalau kita ibadah mengharapkan ganjaran boleh. Kepada siapa mengharapkan ganjaran? Kepada Allah. Kalau kepada manusia enggak boleh. Kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah dan iman dan dia mengharapkan ganjaran, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Sering ada orang mengatakan nggak boleh kita kalau ibadah mengharapkan ganjaran. Justru Allah menyebutkan dalam Al-Quran agar manusia mengharapkan ganjaran. Nabi juga menyebutkan demikian tentang sorga, agar kita mengharapkan apa? Sorga dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita untuk ikhlas dan wajib kita untuk ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ganjarannya besar ya, puasa ini ganjaran besar dan hadisnya banyak dan panjang ini. Bahwa orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kegembiraan di saat dia berbuka dan di saat dia bertemu dengan Allah. Dan juga orang yang puasa itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang puasa akan dijamin dengan dia akan masuk surga dari pintu apa? Ar-Rayyan. Dan masih banyak lagi dalilnya tentang ini. Kemudian tentang keutamaan bulan Ramadan, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah turunkan Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kapan bulan Ramadannya? Di akhir Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda. Jadi Al-Quran membedakan itu antara hak dengan batil. Kemudian juga di bulan Ramadan dikunci. Ini di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran kapan? Di malam apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan Nabi menyebut dengan kalimat syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah, karena banyaknya kebaikan di bulan itu, baik malamnya maupun siangnya kebaikannya banyak. Maka dikatakan syahrun mubarak. Kan dikatakan barokah itu artinya kathratul khairi wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, itu namanya apa? Barokah.
Dan barokah ini harus kita tahu bahwa itu barokah atau tidak barokah, kembalinya kepada apa? Saya ulangi, jangan bengong, dengar baik-baik. Saya ulangi, kalau sesuatu ini dikatakan barokah, menetapkan itu barokah, kembalinya kepada apa dasarnya? Dasarnya apa? Dalil. Ketika orang mengatakan ini barokah atau enggak barokah, dalilnya mana? Ini air barokah, dari mana dalilnya? Harus dalil. Kalau dikatakan air hujan barokah, ada dalilnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa air hujan itu mubarak, diberkahi oleh Allah. Air Zam-Zam diberkahi oleh Allah. Cuma air yang diminum oleh ustadz, kiai, barokah, dari mana dalilnya? Orang suruh minum semuanya, akhirnya sakit semuanya. Karena kiainya sama ustadznya batuk melulu. Jadi dalilnya mana mengatakan barokah? Harus kembali kepada apa? Dalil. Atau megangin ustadz ininya, atau sorbannya, barokah. Dari mana dalilnya mana? Nggak ada. Sampai air kobokannya diminum, barokah. Ada nggak? Ada. Sampai orang nyuci kereta di Jogja ini, airnya diminum. Ada apem barokah. Dari mana keterangannya itu? Ini semuanya syirik ini. Harus ada dalil barokah dan tidaknya. Dari mana keterangannya? Kalau zatnya Nabi barokah, betul zatnya Nabi barokah. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tidak untuk yang lain. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW buang ludah, diambil oleh para sahabat. Untuk Nabi saja barokah. Air wudhunya diperlukan oleh sahabat. Keringatnya dijadikan minyak wangi. Ini rambutnya ketika dicukur dijadikan obat untuk penyembuh. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tidak untuk yang lain. Khulafaur Rasyidin tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, enggak ada orang kemudian tabaruk dengan Nabi ada. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Itu ingat tuh. Enggak untuk yang lain. Ini enggak semua orang cari barokah dengan fulan, cari barokah dengan, dari mana keterangannya? Jadi ada hari yang barokah, ada bulan yang barokah, ada malam yang barokah. Bulan yang barokah, Nabi menyebutkan bulan apa? Ramadan. Malam yang barokah apa? Lailatul Qadar. Artinya lihat itu, semua kembali kepada dalil dan semua ada dalilnya. Kemudian di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Nabi yang mengatakan demikian, dibelenggu. Dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu sorga. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini adanya dari mulai awal bulan Ramadan sampai akhir. Sampai di hadis yang lain disebutkan, idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan suffidatis syayatinu maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa isnaduhu hasan. Kata Nabi SAW, apabila malam pertama di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan dibelenggu setan-setan, yaitu Nabi sebutkan maratul jin, artinya setan-setan, jin-jin yang melewati batas. Ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka sedikit pun juga. Satu pintu nggak dibuka. Dan dibuka pintu-pintu sorga dan tidak ditutup satu pun pintu. Tidak ditutup satu pun pintu. Semua dibuka.
Dan ada penyeru mengatakan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, menghadaplah. Artinya berlomba-lomba kalian masuk ke bulan Ramadan ini, melakukan amal soleh. Dan orang-orang yang mencari kejelekan, tahan diri kamu, berhenti, jangan berbuat kejelekan lagi. Sesungguhnya bagi Allah, yaitu orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, yang demikian adanya setiap malam. Jadi adanya setiap malam. Kemudian juga bulan Ramadan disebutkan bahwa di bulan Ramadan dikabulkannya doa. Doa-doa itu dikabulkan. Maka antum kesempatan itu di bulan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Ahmad, kata Nabi SAW, dan ini sahih riwayatnya, inna lillahi fi kulli yawmin walailatin utaqa minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Sesungguhnya bagi Allah pada setiap malam, setiap hari, maksudnya siang dan malam itu ada orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Dan itu ada pada bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim ada doa yang dia berdoa kepadanya, kepada Allah, dan akan dikabulkan doanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Ahmad dan sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Makanya di tengah-tengah ayat puasa Allah kaitkan dengan apa? Dengan doa. Di 185-nya, 186 surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Jadi Allah dekat. Allah mengabulkan semua doa hambanya. Maka dia penuhi perintah-perintahku, menjauhkan laranganku, dan dia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Maka disuruh fal yastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Kemudian yang keempat, pembahasan kita yang keempat tentang hukumnya. Hukum puasa Ramadan hukumnya wajib. Hukum puasa Ramadan itu wajib. Dengan dasar ayat Al-Quran, dengan dasar juga hadis Nabi tentang bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Nabi sebutkan wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, puasa Ramadan dan hajjil bait. Disebut syahadat, salat, zakat, kemudian puasa Ramadan dan hajjil bait. Kemudian telah ijma para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan kewajiban ini, dan ini antum perhatikan dasar ayatnya tadi tentang wajibnya dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 183. Kalimat kutiba ay furido, diwajibkan. Kemudian wajibnya puasa ini masih yang keempat, yaitu diwajibkan atas setiap muslim yang balik. Yajibu ala kulli muslimin balighin aqilin sahihin muqimin wa an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haid wan nifas. Wajib atas setiap muslim yang balik, berakal, sehat, dan dia mukim, tidak safar, dan hendaknya perempuan itu bersih dari haid dan nifas. Itu tentang kewajibannya. Kemudian yang kelima, tentang rukunnya. Bahwa rukun puasa itu ada 2. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Yang kedua al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Yang pertama niat,
Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan niat ini kembali kepada dalil ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Di dalam mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mentaati agamanya dengan lurus. Kemudian hadis Nabi yang pertama dalam Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan untuk Ramadan niatnya itu ada di waktu malam. Waktu malam. Artinya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Bukan dilafadzkan nawaitu shauma ghadin. Enggak ada itu. Kalimat-kalimat niat dibacakan enggak ada. Tempatnya di mana? Di hati. Kita niat. Makanya dilakukannya sebelum masuk fajar. Kata Nabi SAW, malam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk puasa sebelum fajar, maka enggak ada puasa bagi dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi juga disebutkan malam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di waktu malam, maka enggak ada puasa bagi dia. Artinya dia wajib niat. Beda kalau puasa sunat. Kalau puasa sunat malam ini kita belum niat. Begitu pagi hari, umpamanya puasa Senin Kemis umpamanya. Pagi hari kita lihat di rumah enggak ada makanan, enggak ada masakan, saya niat puasa. Boleh. Untuk puasa sunat. Tapi kalau untuk puasa wajib, dia harus niatnya malam sebelum masuk waktu subuh, sebelum fajar. Dan niat tempatnya di hati. Yang kedua, rukun puasa ini al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 187. Dalilnya surah Al-Baqarah 187. Itu masih yang kelima ya. Ini berapa? Maghrib. Sekarang ini berapa? Masih tunggu. Kemudian kita masuk sekarang kepada adab-adab puasa. Tentang adab puasa, dianjurkan bagi orang yang berpuasa itu untuk sahur. Berarti kita masuk yang ke-6 ya. Iya. Tadi yang arkanus siyam, arkanus shaum itu yang kelima, sekarang kita masuk yang ke-6 tentang adab-adab puasa. Adab puasa dianjurkan orang yang berpuasa sahur. Orang berpuasa dianjurkan untuk sahur. Dan sahur ini makanan yang barokah. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sahur itu barokah. Hadis Bukhari dan Muslim. Makanan yang barokah yaitu makan sahur. Tapi sahur itu dianjurkan di akhir menjelang subuh. Artinya setengah jam atau 20 menit menjelang subuh itu baru sahur. Bukan sahur jam 12 malam, itu bukan sahur, namanya makan malam itu. Atau jam 1. Jadi sahur itu menjelang subuh, kurang lebih membaca 50 ayat. Dan Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang sahur. Dan yang paling bagus sahur itu dengan korma. Kata Nabi, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang yang beriman itu adalah tamr. Itu riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Dan sahur ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah muakkadah. Dan sunnah yang diakhirkan.
Kemudian dianjurkan juga, ini tentang masalah adabnya nanti saya akan tambahkan lagi. Puasa berbuka puasa. Ini tentang sahur, karena kalau sahur buka. Untuk berbuka itu dianjurkan segera. Kalau untuk sahur diakhirkan, kalau untuk buka disegerakan. Begitu terbenam matahari langsung buka. Dan para sahabat adalah orang yang paling segera berbuka dan paling lambat sahurnya. Dalam riwayat Abdul Razak dari Amr bin Maimun al-Audi, dia seorang tabi'i, kan ashabu Muhammad SAW asra'un nasi iftara wa abta'ahum sahura. Adalah para sahabat, karena ashabu Muhammad SAW asra'an nasi iftara wa abta'ahum sahura. Adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW orang yang paling segera berbuka, paling lambat sahurnya. Riwayat Imam Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf. Dan orang yang menyegerakan buka akan mendatangkan kebaikan. Dan buka itu dilakukan sebelum sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib, adzan buka dulu. Kemudian yang terbaik ya dengan tamr. Dan bacaan yang dibaca ketika berbuka puasa, bacanya apa? Yang sahih riwayatnya, Zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun riwayat yang sering dibaca itu riwayatnya dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki aftartu. Ini hadis dhaif, didhaifkan oleh para ulama hadis. Yang sahih riwayatnya dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah tetap ganjaran insyaallah. Ya, sampai di sini dulu karena menjelang maghrib. Nanti insyaallah pada maghrib kita lanjutkan lagi. Baru setelah itu kita tanya jawab. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita akan lanjutkan. Setelah selesai kita sholat maghrib, kita lanjutkan kajian kita tadi sampai poin yang ke-6 yang berkaitan tentang sahur. Kemudian setelah itu yang ke-7 berkaitan tentang berbuka puasa. Masih berkaitan yang ke-6 berkaitan tentang adab-adab puasa ya. Adab-adab puasa ini masuk yang pertama itu sahur. Kemudian yang kedua tentang berbuka puasa. Dan dianjurkan dalam berbuka puasa itu bersegera. Kemudian berbukanya sebelum sholat maghrib. Artinya sudah terbenam matahari, kita dianjurkan buka puasa lebih dahulu. Artinya makan kecil, takjil. Istilahnya takjil. Takjil itu ya dengan kurma, air putih cukup. Kemudian sholat maghrib. Pada sholat maghrib dia mau makan nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian dia bukanya dengan semua makanan. Ya selesainya nanti isya. Nggak sempat sholat maghrib nanti. Karena di kita kalau buka itu segala macam makanan ada. Namanya takjil itu hanya sekedarnya aja. Makan kurma atau mungkin yang beberapa yang manis-manis. Kemudian minum, kemudian setelah itu dia sholat maghrib. Kemudian tadi doa buka puasanya sudah saya jelaskan. Yang sahih riwayatnya dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian dianjurkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Karena memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa ganjarannya besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, artinya memberikan makan buka untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, hanya saja tidak akan kurang sedikit pun ganjaran orang yang berpuasa.
Artinya orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran yang besar, kemudian kita yang memberikan makan mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Itu kalau kita berikan makan 1 orang. Kalau 10, kalau 100, kalau 1000. Makanya antum lihat di Timur Tengah, orang-orang tuh berlomba-lomba memberikan makan untuk orang berbuka puasa. Kalau antum umroh di bulan Ramadan, antum bisa lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, orang berebut untuk memberikan makan iftar kepada orang-orang yang berbuka puasa karena ganjarannya besar. Bahkan di sana itu orang membagikan makanan bawa mobil 1 kontainer dibagikan. Bukan 1 box, ada yang 1 box ada. Artinya box mobil yang besar itu dipakai untuk bagikan makanan. Tapi ada juga yang 1 kontainer dia bawa untuk bagikan makanan. Karena ganjarannya besar. Kalau di sana orang berlomba-lomba memberikan makan, kalau di sini berlomba-lomba berebut makan. Makanya mestinya kita berusaha sekarang bagaimana memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Ganjarannya besar. Jadi antum ingat ganjarannya besar. Dan doanya orang yang berpuasa itu makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum ingat doanya orang-orang berpuasa itu makbul. Apalagi ketika kita diberikan makan, dan kita juga harus perhatikan ketika kita diberikan makan berbuka itu kita harus berusaha mendoakan. Dan doanya ada dari Nabi SAW. Kalau ada orang memberikan makan kepada kita, kita doakan dengan doa apa? Apa? Doanya Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ada juga doa yang lain, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Telah berbuka orang-orang yang berpuasa di tempat kalian, dan telah makan orang-orang yang baik di tempat kalian, dan malaikat telah bersalawat kepada kalian. Akala ta'amakumul abrar, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Telah berbuka di tempat kalian orang-orang yang berpuasa. Di situ disebutkan aftara indakumus shaim, telah berbuka orang yang puasa. Wa akala ta'amakum abrar, telah makan orang-orang yang baik. Karena mereka orang berpuasa, orang yang baik. Kemudian wa sallat alaikumul malaika, dan telah memberikan salawat para malaikat. Atau doa yang lain yang Nabi ucapkan kepada orang-orang yang telah memberikan makan kepada kita. Itu jangan kita lupa. Kalau ada orang memberikan makan kepada kita, apakah makan seperti biasa atau ketika memberikan makan untuk buka puasa, kita doakan kepada mereka dengan doa yang datang dari Nabi SAW, yaitu Nabi mendoakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu semuanya doa. Maka Nabi menganjurkan untuk saling mendoakan di antara kita. Maka jangan kita diam tuh. Doakan orang-orang yang berpuasa, kita mendoakan dengan doa-doa yang baik karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga antum perhatikan doa ketika orang-orang berpuasa itu dikabulkan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu da'awatin mustajabat, da'watus shaimi wa da'watul madhlumi wa da'watul musafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, ada 3 doa yang dikabulkan. Yang pertama doanya orang berpuasa, yang kedua doanya orang yang dizolimi, yang ketiga doanya musafir. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Uqayli dalam kitabnya Ad-Du'afa, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Kemudian
Ada juga riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga, Nabi bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum, as-sha'imu hina yuftir, wal imamul adil, wa da'watul madlum." Kata Nabi SAW, ada 3 doa yang tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ya, doa orang puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dikabulkan. Terlebih lagi ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga adalah doa orang yang dizolimi. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam riwayat yang lain ada beberapa doa dan ini dianjurkan. Makanya kita biasakan dalam ketika kita berpuasa itu kita selalu berdoa kepada Allah. Doanya orang puasa makbul. Dan ketika kita diberikan makan oleh orang dalam berpuasa ini atau di luar puasa, kita doakan. Tadi doanya sudah saya sebutkan. Di antaranya juga doa Allahumma at'im man at'ami wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang berikan makan kepadaku, wasqi man saqani, dan berikanlah minum kepada orang yang berikan minum kepadaku. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun hadis yang tadi saya bacakan, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaika, itu hadisnya sahih riwayat Abu Daud. Dalam Amalul Yaum wal Laila juga diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Laila, dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya juz yang ketiga. Adapun doa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Hadisnya sahih. Kemudian kita masuk sekarang kepada adab yang lainnya, yaitu dianjurkan dalam berpuasa itu di samping tadi sahur, kemudian juga berbuka, kemudian adab yang lain yang perlu antum perhatikan, yaitu puasa ini niatnya kita puasa karena Allah dan mengikuti contoh Nabi SAW. Maka kita berpuasa, kita harus menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Seperti apa? Seperti berkata bohong, berkata rafat, berkata jorok, menggibah, memfitnah, berbuat yang haram dan yang lainnya. Itu harus kita hilangkan itu. Sebab orang yang berkata bohong dan selalu berbohong nggak akan diterima puasanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia berbuat demikian, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah nggak berhajat kepada puasanya. Allah nggak akan menilai puasanya, nggak akan memberikan pahala bagi puasanya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Makanya kita wajib menahan diri dari adab pada puasa ini. Yang pertama, di samping tadi sahur dan buka, ada adab lagi yang santum catat di sini. Artinya adab dan amal-amal di bulan Ramadan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Jadi yang haram-haram wajib ditinggalkan itu. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia, enggak manfaat ditinggalkan. Sebab Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Permainan, jalan-jalan, omongan dan yang lainnya yang enggak manfaat tinggalkan. Kalau yang haram jelas wajib kita tinggalkan. Tapi ada hal-hal yang seperti enggak manfaat, buang-buang waktu. Ada kalau di daerah Sunda itu ada istilah ngabuburit. Artinya nunggu buka puasa, nunggu maghrib itu dengan main-main, jalan-jalan, main motor, main sepeda, balapan, segala macam pekerjaan yang enggak manfaat, sia-sia. Coba kalau dia baca Al-Quran dari ba'da asar, zikir sore dibaca, kemudian dia baca Al-Quran, dia hafal, dia berdoa sampai terbenam matahari, itu manfaat. Tapi dipakai untuk jalan-jalan, buang-buang waktu, kadang-kadang juga berbuat dosa atau nonton yang sia-sia, nggak ada manfaatnya, bahkan yang haram. Ini menafikan puasa. Antum tinggalkan semuanya itu. Jadi hal-hal yang menafikan puasa, yang membuang-buang waktu, itu tinggalkan semuanya. Waktu itu berharga bagi kita.
Dan kita harus mengerjakan yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu kita mengerjakan sholat yang wajib dan sunnah. Ini jangan tinggalkan. Sebab ada juga orang yang puasa, makanya tadi saya sebutkan ada sahurnya jam 12, jam 1. Setelah jam 12, jam 1 tidur. Yang ditinggalkan nanti apanya? Sholat subuh. Sholat subuh wajib nggak? Wajib. Fardhu ain, nggak boleh tinggalkan. Bahkan pernah ada di zaman Umar, orang dia mengerjakan sholat malam, tapi kemudian tidak hadir sholat berjamaah subuh. Sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Dalilnya, antum bisa ngomong wajib, dalilnya? Dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah, wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya kerjakanlah sholat dengan berjamaah. Kalau hadis banyak. Hadis banyak sekali. Sampai orang yang buta pun disuruh hadir sholat berjamaah. Ini wajib. Kalau di bulan lain wajib mengerjakan sholat berjamaah, apalagi di bulan Ramadan. Tetap wajib, dia harus kerjakan 5 waktu sholat dengan berjamaah di masjid. Kemudian kerjakan yang sunnah-sunnahnya. Kerjakan yang sunnah-sunnahnya. Qobliyah maupun ba'diyah dikerjakan. Dan itu ganjarannya besar. Tapi nggak ada ganjarannya melebihi di bulan yang lain, nggak ada riwayatnya. Jadi ada riwayat tapi dhaif riwayatnya. Kemudian yang selanjutnya, di samping yang sunnah-sunnah kita kerjakan, kemudian sholat tarawih. Nah, sholat tarawih yang antum perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu sholat tarawihnya enggak lebih dari 11. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan ala 11 rakatan. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakatan. Kata Aisyah bahwa Rasulullah tidak menambah sholat di bulan Ramadan maupun bulan ini atas 11 rakaat. Artinya Rasulullah SAW mencontohkan sholat tarawih itu 11 rakaat. Bagaimana mengerjakannya dua-dua? Bagaimana riwayat ini? Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan sholatul laili mathna mathna, bahwa sholat malam itu dua-dua. Dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa dikerjakan 4 kali, kemudian witirnya 3, atau dikerjakan 5 kali, witirnya 1. Jadi ini 11. Ada memang yang menyebutkan 23, tapi bukan hadis Nabi. Semua riwayat dari Nabi yang 23 dhaif dan maudhu. Riwayat dari Umar juga sama dhaif. Justru Umar radhiyallahu an mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat. Dan para sahabat mengerjakan 11 rakaat. Semuanya demikian. Yang kita ikut contoh Nabi SAW dan contoh para sahabat. Nabi bersabda, wa khairul hadyi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mengatakan kan ada juga ulama mengerjakan 23, ya kita kembali kepada petunjuk Nabi. Dalilnya jelas Nabi mengerjakan 11, nggak ada riwayat Nabi mengerjakan 23, nggak ada riwayatnya, tidak ada sama sekali. Nggak pernah para sahabat mengerjakan 23, tidak ada riwayat sama sekali. Kalau 11, kerjakan 11. Dan waktu zaman Umar radhiyallahu menyuruh Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma untuk menjadi imam sholat tarawih. 1 rakaat bacanya 100 ayat, selesainya menjelang sahur. Karena panjang sholatnya para sahabat itu. Nah kalau kita nggak sanggup, nggak ada masalah. Tapi kita bacanya dengan tartil. Dan sebaik-baik sholat yang lama berdirinya. Afdalus sholat itu ulul qunut, kata Nabi. Sebaik-baik sholat itu yang lama berdirinya. Kalau lama berdirinya berarti rukunya juga lama, sujudnya juga lama, i'tidal juga lama. Itu kita kerjakan dengan khusyuk. Yang paling pokok dalam sholat itu tumanina. Di samping mengikuti cara sholat Nabi, tumanina. Ini rukunnya sholat. Nggak bisa orang sholat tarawih seenaknya buru-buru, setengah jam selesai.
Ada sholat 23 rakaat setengah jam selesai. Apa yang dibaca? Enggak akan diterima sholatnya. Kenapa dikatakan tidak diterima? Di zaman Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat sholat, Nabi lihat dia sholat. Selesai sholat, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat, kamu belum sholat. Beliau udah sholat. Kemudian dia sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia salam ke Nabi. Nabi jawab salamnya, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat, kamu belum sholat. Beliau, Nabi dan sahabat lihat dia sholat. Karena sholatnya tidak tumak nina. Maka Nabi ajarkan sholat yang tumak nina. Ya, sholat tidak tumak nina nggak akan diterima oleh Allah. Kenapa yang kita kejar buru-buru? Mau ngapain buru-buru? Tenang, kita sholat khusyuk. Karena kita ingin diterima sholat ini. Karena kita ingin dihapuskan dosa kita. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, sholat malam, dengan iman dan mengharapkan ganjarannya, dihapuskan dosa yang lalu. Itu yang kita inginkan dari sholat tarawih itu. Makanya harus dikerjakan 11. Contohnya 11, itu yang kita ikut. Adapun pendapat 23, ya pendapat para ulama. Tapi yang kita lihat, Nabi kerjakan berapa? Dan itu mudah untuk umat Islam semuanya. Kemudian selanjutnya, dianjurkan dalam puasa membaca Al-Quran. Makanya para ulama terdahulu mengkhatamkan Quran. Nah, antum nih usahakan ini. Antum, istri antum, anak antum usahakan setiap hari baca Quran, kalau bisa khatam setiap 4 hari. Nggak bisa seminggu, berarti sehari baca 4 juz. 4 juz. Dulu para sahabat ada di antara mereka yang khatamnya 3 hari. Kata Nabi nggak boleh kurang dari itu. Berarti 1 hari 10 juz. Setiap 3 hari khatam. Yaitu Abdullah bin Amr bin As. Kalau kita nggak sanggup, ya seminggu. Berarti usahakan Ramadan ini bisa kita khatam 4 kali. Usahakan itu. Antum ingat tuh, untuk Ramadan ini berapa kali khatamnya? 4 kali, insya Allah. Usahakan tuh. Antum, istri, anak, orang tua juga sampaikan itu. Karena begitu para ulama terdahulu. Kalau sudah masuk Ramadan, mereka sibuk membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW menyuruh untuk baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orangnya pada hari kiamat. Dan nanti puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran dan puasa. Kemudian juga diantaranya lagi, ada puasa ini jud, dermawan. Dermawan itu banyak sedekah. Di bulan Ramadan ini Nabi SAW banyak sedekah. Jadi jangan menahan. Jadi banyakin sedekah. Berlomba-lomba dengan sedekah. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Terutama dermawan di bulan Ramadan. Melebihi angin yang berhembus. Makanya kita usahakan itu. Kemudian yang selanjutnya lagi, yaitu bersungguh-sungguh untuk ibadah di 10 malam terakhir. Al-ijtihadu fil ibadah fil ashr al-awakhir. Bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 malam terakhir. Karena untuk mencari malam apa? Lailatul Qadar. Lebih baik dari berapa? Berapa bulan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ganjarannya lebih daripada 1000 bulan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qadar 1000 bulan. Makanya kita ngejar itu. Karena kita hidup untuk mencari apa? Sorga. Perhatikan tuh, kita hidup untuk mencari sorga. Bukan untuk mencari dunia, bukan. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Berlomba-lomba bangun di tengah malam, kemudian baca Al-Quran, banyak sedekah, istighfar, berdoa, menolong orang yang susah, dan yang lainnya. Berlomba-lomba kita, bersegera dalam kebaikan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan di malam-malam itu, malam Lailatul Qadar adanya pada malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kata Nabi, cari itu di malam ganjil. Iltamisuha fil ashr al-awakhir.
cari 10 malam terakhir itu di malam-malam ganjil. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca malam-malam itu. Ya Allah, sungguhnya Engkau pemaaf dan Engkau suka pada maaf. Maafkan kami ya Allah, ampuni dosa kami. Kemudian dianjurkan juga untuk umroh di bulan Ramadan. Justru Nabi SAW menganjurkan untuk umroh karena umroh di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Kata Nabi SAW, umroh fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji bersamaku. Haji bersama Rasulullah. Maka dianjurkan untuk umroh di bulan Ramadan. Untuk usahakan itu. Kemudian dianjurkan juga untuk i'tikaf. I'tikaf ini hukumnya sunnah dan dianjurkan kita i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan juga harinya. Jadi siang malam itu i'tikaf itu. Nabi melakukan i'tikaf setiap tahun di 10 malam terakhir. Artinya diam di masjid, ibadah di masjid, nggak keluar dari masjid kecuali untuk ibadah. Bahkan Nabi disisir rambutnya oleh istrinya di masjid. Artinya Nabi ini kan rambutnya kemudian disisir oleh istrinya. Artinya Nabi nggak keluar, nggak pulang ke rumahnya, padahal rumahnya sebelah masjid. Jadi bahwa i'tikaf itu adanya di masjid dan yang utama di 3 masjid. Yang utama 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, 3 masjid. Kemudian yang terakhir ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yang dibolehkan puasa dan rukhsah. Saya akan bacakan hal-hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dimasukkan juga oleh para ulama, termasuk dalamnya merokok. Karena orang berpendapat bahwa rokok itu nggak makan nggak minum, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, rokok ini hukumnya haram dalam Islam dan membatalkan puasa. Kalau seandainya ada orang makan, minum tidak sengaja, lupa, batal nggak? Nggak batal. Dia teruskan puasanya. Cuma begitu dia ingat harus berhenti. Yang ketiga, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Yang membatalkan puasa, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Nah, orang yang melakukan ini, artinya orang yang melakukan jima, bersetubuh di siang hari Ramadan, yang pertama batal puasanya. Yang kedua, dia melakukan dosa besar. Yang ketiga, dia wajib membayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, dia wajib bertobat. Yang kelima, dia wajib mengqadha puasanya. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tentang orang yang bersetubuh siang Ramadan. Yang pertama batal puasanya, yang kedua dia melakukan dosa besar, yang ketiga wajib membayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, yang keempat wajib dia bertobat, yang kelima dia wajib mengqadha puasanya. Yang keempat, yang membatalkan puasa yang keempat, haid dan nifas. Jadi meskipun dia sudah puasa, kemudian sore menjelang buka dia keluar darah haidnya atau dia nifas melahirkan, maka batal puasanya. Dia wajib
untuk mengganti di hari yang lain. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Dibedakan antara muntah dengan tidak sengaja dan muntah dengan sengaja. Kalau Nabi menyebutkan tentang muntah dengan sengaja, batal puasanya. Yang keenam, suntikan infus yang berisi makanan. Ya, suntikan atau infus yang berisi makanan ini membatalkan. Yang ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf, ya, yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Dan nggak bisa dikiaskan dengan jima, nggak bisa dikiaskan. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa, yang pertama, orang yang berpuasa di pagi hari dalam keadaan junub. Maksudnya begini, ada orang bersubuh suami istri, begitu masuk waktu subuh sudah adzan, dia baru bangun, belum sempat mandi junub, maka tetap sah puasanya. Dia niat puasa, kemudian dia mandi. Atau umpamanya dia di siang hari mimpi bersubuh, dia bermimpi bersubuh, maka tetap dia wajib mandi kalau dia keluar mandi, dan dia lanjutkan puasanya, tidak membatalkan. Yang kedua, bersiwak bagi orang yang berpuasa. Karena siwak ini dianjurkan, bersiwak, memakai siwak dianjurkan, apakah di pagi hari, siang hari atau sore hari, boleh. Dan siwak itu diredhoi oleh Allah, membersihkan mulut dan Allah ridho. Kata Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lir rabb. Siwak itu membersihkan mulut dan diredhoi oleh Allah. Yang ketiga, berkumur-kumur dan masukkan ke hidung, tapi tidak menghirup dengan kuat. Sebab Nabi bersabda SAW, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Dan adalah kamu bersungguh-sungguh masukkan air ke hidung kecuali kalau kamu sedang puasa. Jadi kalau sedang puasa tidak boleh kita sungguh-sungguh, khawatirnya masuk ke rongga, ke dalam. Yang keempat, mencium, artinya bercumbu antara suami istri secara hukum syar'i boleh, tetapi sebaiknya dihindari karena khawatir akan membawa kepada persetubuhan. Ini bicara soal di siang hari. Kalau di malam hari nggak ada masalah. Sebab Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum layatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari itu di bulan puasa untuk bercampur dengan istri kalian, dihalalkan. Tapi yang diharamkan itu justru siang hari, nggak boleh. Jadi bercumbu di siang hari ini akan membawa kepada persetubuhan, sebab hukumnya berat, ini dosa besar kalau dia sampai bersetubuh. Yang kelima, hijama, berbekam. Secara hukum tidak membatalkan. Ada riwayat aftarul hajim wal mahjum, tapi riwayat ini dikatakan mansukh oleh para ulama, dimansukhkan. Atau kalau saya dikatakan sahih riwayatnya atau tidak mansukh, artinya hampir berbuka orang yang membekam dan dibekam. Artinya sebaiknya dihindari berbekam di saat puasa. Nabi pernah berbekam. Jadi sifatnya ini tidak membatalkan. Kemudian yang keenam, mengambil darah. Ketika kita mau periksa darah, boleh diambil darah kita, itu tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya,
memakai sifat atau celak mata, termasuk juga obat tetes mata, obat tetes telinga itu boleh. Kemudian menuangkan air di atas kepala atau mandi itu boleh. Mencicipi makanan dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan, seperti orang-orang atau ibu-ibu yang masak di sore hari, atau yang penjual makanan kadang-kadang dia ingin mencicipi. Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas, tapi syaratnya nggak boleh masuk ke tenggorokan, di ujung lidah aja. Kata Ibnu Abbas, la ba'sa yadhuqul khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak apa-apa dia merasakan cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke tenggorokan dalam keadaan dia berpuasa. Yang selanjutnya, obat semprot bagi orang yang mempunyai penyakit asma itu boleh. Ini pendapat dari jumhur ulama, wallahu alam. Kemudian tentang rukhsah, yang terakhir tentang rukhsah, Isya jam berapa? Sekarang jam berapa? Ya. Golongan yang mendapat rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama musafir, yang kedua orang sakit, yang ketiga wanita haid dan nifas, yang keempat lelaki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua, yang kelima perempuan yang hamil dan menyusui. Jadi golongan yang mendapatkan rukhsah keringanan untuk tidak puasa di bulan Ramadan, yang pertama musafir, nas ayat membolehkan demikian. Orang sakit tapi wajib dia mengganti di hari yang lain. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kemudian yang ketiga wanita haid dan nifas memang enggak boleh puasa dia, tapi wajib qada, mengganti dari yang lain. Lelaki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua, kalau memang dia nggak mampu untuk puasa, dia wajib membayar fidyah berdasarkan athar dari Ibnu Abbas. Yang kelima perempuan hamil dan menyusui, yang dia khawatir terhadap diri dan anaknya, maka ia boleh berbuka puasa berdasarkan athar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, tapi mereka wajib membayar fidyah menurut pendapat yang paling kuat. Ya, sampai sini dulu kajian kita.